Halo semuanya, di sini saya akan memaparkan menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen karya sastrawan Indonesia. Sebelum saya memaparkan tentang cerpen, saya akan menjelaskan sedikit tentang karya sastra. Karya sastra adalah hasil ekspresi kreatif manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Cerpen merupakan salah satu dari karya sastra. Fungsi karya sastra dalam masyarakat itu sebagai media hiburan maupun sarana pendidikan. Apa sih cerita pendek itu? Cerita pendek atau bisa kita kenal dengan cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra yang disajikan secara ringkas, tegas, dan langsung mengenai inti pokok cerita. Narasi yang disampaikan tidak menggunakan banyak pengantar, melainkan langsung memfokuskan pada unsur utama yang akan dituangkan pada tulisan cerita pendek. Sudah tahu kan apa itu cerpen? Sekarang ciri-ciri cerpen. Cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata, memiliki proporsi penulisan yang singkat. Isi ceritanya itu menggambarkan kehidupan sehari-hari. Tokoh yang diceritakan juga mengalami sebuah konflik yang hanya pada tahap penyelesaiannya. Ciri-ciri selanjutnya, cerpen memiliki ciri-ciri pemilihan katanya yang sangat sederhana. Cerpen juga bersifat fiktif. Ciri-ciri cerpen selanjutnya menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Cerpen juga membacanya tidak membutuhkan waktu lama atau bisa kita sebut dengan bacaan sekali duduk. Unsur-unsur pembangun cerpen yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun suatu karya dari dalam. Sedangkan unsur yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ini adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Unsur intrinsik dalam cerpen yang pertama ada tema. Tema adalah ide dan gagasan yang melatar belakangi sebuah cerpen. Contoh tema bisa tema sosial, tema politik. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam cerpen, sedangkan penokohan adalah penggambaran watak ataupun karakter tokoh tersebut. Lalu yang ketiga ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerpen. Alur terbagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu dari masa kini ke masa depan. Alur mundur itu disampaikan dari masa kini ke masa lalu. Sedangkan alur campuran itu adalah campuran dari keduanya. 4 ada latar. Latar adalah penggambaran terjadinya cerita dalam cerpen. Latar terbagi menjadi 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara menempatkan diri pengarang dalam melihat peristiwa dalam cerpen. Sudut pandang terbagi menjadi sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, dan sudut pandang orang ketiga sebagai serba tahu. Gaya bahasa adalah cara pengarang dalam menguraikan cerpen dengan pemilihan kata yang bersifat imajinatif. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam cerpen. Amanat ini terbagi menjadi 2, amanat tersirat maupun amanat tersurat. Amanat tersirat ini biasanya tidak terlihat dalam tulisan-tulisan cerpen, sedangkan amanat tersurat ini jelas terlihat dalam cerpen tersebut. Lalu ada unsur ekstrinsik dalam cerpen. Yang pertama adalah latar belakang penulis. Berisikan riwayat hidup penulis, kondisi psikologis penulis, dan aliran sastra yang diambil penulis. Lalu ada yang kedua, latar belakang masyarakat meliputi ideologi negara, situasi politik, situasi sosial, dan situasi ekonomi. Lalu yang terakhir ada nilai dan pandangan hidup. Meliputi seperti nilai agama, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Setelah mengetahui unsur-unsur pembangun pada cerita pendek, sekarang kita menganalisis unsur-unsur yang terkandung pada cerita pendek yang akan kita dengar. Diharapkan semuanya tetap fokus dalam mendengarkan cerita pendek yang akan saya tayangkan. Suratmu itu tidak akan pernah terkirim, karena sebenarnya kamu hanya ingin berbicara pada dirimu sendiri. Kamu ingin berdiskusi dengan angin, dengan wangi 11 tangkai setiap malam yang kamu beli dari tukang bunga berwajah memelas.
dengan nyamuk-nyamuk yang cari makan, dengan malam, dengan detik jam, tentang dia. Dia yang tidak pernah kamu mengerti. Dia racun yang membunuhmu perlahan. Dia yang kamu reka dan kamu cipta. Sebelah darimu menginginkan agar dia datang, membencimu hingga muak. Dia mendekati gila, menertawakan segala kebodohannya, kekhilafannya untuk sampai jatuh hati padamu. Menyesalkan magis yang hadir naluriah setiap kali kalian berjumpa. Akan kamu kirimkan lagi tiket bioskop, pun restoran. Semua tulisannya, dari mulai nota sebaris sampai doa berbait-bait. Dan celakalah pipinya karena geli, karena asap dan abu dari benda-benda yang dihanguskan. Bukti-bukti bahwa kalian pernah saling tergila-gila bertebaran masuk ke matanya. Semoga ia pergi dan tak pernah menoleh kembali. Hidupmu, hidupnya pasti akan lebih mudah. Tapi sebelah dari kamu menginginkan agar dia datang, menjemputmu mengamini kalian, dan untuk kesekian kali jatuh lagi, segila-gilanya, sampai batas gila dan waras pupus dalam kesadaran murni akan cinta. Kemudian mendamparkan dirilah kalian di sebuah alam tak dikenal untuk membaca ulang semua kalimat, mengenang setiap inci perjalanan, perjuangan, dan ketabahan hati. Betapa sebelah darimu percaya bahwa setetes air pun akan terhitung. Tak ada yang mengalir mubazir. Segalanya pasti bermuara di satu samudra yang tak terbatas. Lautan merdeka yang bersanding sejajar dengan cakrawala. Dan itulah tujuan kalian. Kalau saja hidup tak berevolusi, kalau saja semua momen dapat selamanya menjadi fosil tanpa terganggu, kalau saja kekuatan kosmik mampu stagnan di satu titik, maka tanpa ragu kamu akan memilih satu detik bersamanya untuk diabadikan. Cukup satu. Satu detik yang segenap keberadaannya dipersembahkan untuk bersamamu. Dan bukan dengan ribuan hal lain yang menanti untuk dilirik pada detik berikutnya. Berapa kamu rela membantu untuk itu? Tapi hidup ini cair. Semesta ini bergerak. Realitas berubah. Seluruh simpul dari kesadaran kita berkembang mekar. Hidup akan mengikis apa saja yang memilih diam. Memaksa kita untuk mengikuti arus agungnya yang jujur tetapi penuh rahasia. Kamu tidak terkecuali. Kamu takut. Kamu takut karena ingin jujur. Dan kejujuran menyudutkanmu untuk mengakui kamu mulai ragu. Dialah bagian terbesar dalam hidupmu. Tapi kamu cemas. Kata sejarah mulai menggantung hati-hati di atas sana. Sejarah kalian. Konsep ini menakutkan sekali. Sejarah memiliki tampuk istimewa dalam hidup manusia. Tapi tidak lagi melekat untuk pada realitas. Sejarah seperti awan yang tampak padat berisi, tapi ketika disentuh menjadi embun yang rapuh. Skenario perjalanan kalian mengharuskanmu untuk sering menyejarahkannya, merekamnya, lalu memainkannya ulang di kepalamu sebagai sang kekasih impian, sang tujuan, sang inspirasi bagi segala mahakarya yang termuntahkan ke dunia. Sementara dalam setiap detik yang berjalan, kalian seperti musafir yang tersesat di padang. Berjalan dengan kompas masing-masing, tanpa ada usaha saling mencocokkan. Sesekali kalian bertemu, berusaha saling toleransi atas nama cinta, dan perjuangan yang tidak boleh sia-sia. Kamu sudah membayar mahal untuk perjalanan ini. Kamu pertaruhkan segalanya demi apa yang kamu rasa benar, dan mencintainya menjadi kebenaran tertinggimu. Lama, baru kamu menyadari bahwa pengalaman merupakan bagian tak terpisahkan dan hubungan yang diikat oleh seutas perasaan mutual.
Lama bagi kamu untuk berani menoleh ke belakang, menghitung berapa banyaknya pengalaman nyata yang kalian alami bersama. Sebuah hubungan yang dibiarkan tumbuh tanpa keteraturan akan menjadi hantu yang tidak menjejaki bumi. Dan alasan cinta yang tadinya diagungkan bisa berubah menjadi utang moral, investasi waktu, petasan, serta perdagangan kalkulatif antar dua pihak. Cinta butuh dipelihara. Bahwa di dalam sepak terjangnya yang serba mengejutkan, cinta ternyata masih butuh mekanisme agar mampu bertahan. Cinta jangan selalu ditempatkan sebagai iming-iming besar atau seperti ranjau yang tahu-tahu meledakkanmu. Entah kapan dan kenapa, cinta yang sudah dipilih sebaiknya diikutkan di setiap langkah kaki. Merekatkan jemari dan berjalanlah kalian bergandengan. Karena cinta adalah mengalami. Cinta tidak hanya pikiran dan kenangan. Lebih besar, cinta adalah dia dan kamu. Interaksi, perkembangan dua manusia yang terpantau agar tetap harmonis. Karena cinta pun hidup dan bukan cuma maskot untuk disembah sujud. Kamu ingin berhenti membaca tombol tunda. Kamu ingin berhenti menyumbat denyut alami hidup dan membiarkannya berguling tanpa beban. Dan kamu tahu, itulah yang tidak bisa dia berikan kini. Hingga akhirnya di meja itu, kamu dikelilingi tulisan tangannya yang tersisa. Kamu baru sadar betapa tidak adilnya ini semua. Kenapa harus kamu yang kebagian tugas dokumentasi dan arsip, sehingga cuma kamu yang tersiksa? Jangan heran jika kamu menangis jadi-jadinya. Dia yang tidak pernah menyimpan gambar rupamu pasti tidak tahu apa rasanya menatap lekat-lekat satu sosok. Membayangkan rasa sentuh dari helai rambut yang polos tanpa busa pengeras. Rasa hangat uap tubuh yang mampu kamu hafal betul temperaturnya. Dan kamu hanya bisa berbagi kesedihan itu, ketidakrelaan itu, kelemahan itu dengan wangi bunga yang melangu, dengan nyamuk-nyamuk yang putus asa, dengan malam yang pasrah digusur pagi, dengan detik jam dinding yang gagu karena habis daya. Sampai pada halaman kedua suratmu, kamu yakin dia akan paham, atau setidaknya setengah memahami betapa sulitnya perpisahan yang dilakukan sendirian. Tidak ada sepasang mata lain yang mampu meyakinkanmu bahwa ini memang sudah usai. Tidak ada kata peluk, cium, atau langkah kaki beranjak pergi yang mampu menjadi penanda dramatis bahwa sebuah akhir telah diputuskan bersama. Atau sebaliknya, tidak ada sergahan yang membuatmu berubah pikiran. Tidak ada kata jangan yang mungkin apabila diucapkan dan ditindakkan dengan cepat akan membuatmu menghambur kembali dan tak mau pergi lagi. Kamu pun tersadar. Itulah perpisahan paling sepi yang pernah kamu alami. Ketika surat itu tiba di titiknya yang terakhir, masih ada sejumput kamu yang bertengger tak mau pergi, dan perbatasan usai dan tidak usai. Bagian dari dirimu yang merasa paling bertanggung jawab atas semua yang sudah kalian bayarkan bersama demi mengalami perjalanan hati dahsyat itu. Dirimu yang mini tapi keras kepala memilih untuk tidak ikut pergi bersama yang lain. Menetap untuk terus menemani sejarah. Dan karena waktu semakin larut, tenagamu pun sudah menyurut. Maka kamu akan membiarkan si kecil itu bertahan semaunya. Mungkin suatu saat, apabila sekelumit dirimu itu mulai kesepian dan bosan, ia akan berteriak-teriak ingin pulang. Dan kamu akan menjemputnya. Lalu membiarkan sejarah membentengi dirinya dengan tembok tebal yang tak lagi bisa ditembus. Atau mungkin ketika sebuah keajaiban mampu menguak kekeruhan ini, jadilah ia semacam mercusuar, kompas, bintang selatan yang menunjukkan jalan pulang bagi hatimu untuk akhirnya menemuiku. Aku yang merasakan apa yang kau rasakan, yang mendamba untuk mengalami. Aku yang telah menuliskan surat-surat cinta padamu, surat-surat yang tak pernah sampai.
Setelah mendengarkan cerita pendek tersebut, dapat kita analisis. Tema dari cerpen ini adalah cinta bertepuk sebelah tangan, dapat dibuktikan pada kalimat aku yang merasakan apa yang kau rasakan, yang mendambakan untuk mengalami. Aku yang telah menulis surat-surat cinta padamu, surat-surat yang tak pernah sampai. Alur yang digunakan adalah alur campuran, dibuktikan pada kalimat suratmu tidak akan pernah terkirim karena sebenarnya kamu hanya ingin berbicara pada dirimu sendiri. Kamu ingin berdiskusi dengan angin. Tokoh dan penokohan. Tokoh pada cerita ini ada 3. Tokoh aku, kamu, dan dia. Kamu sebagai tokoh utama, dia sebagai tokoh netral, dan aku sebagai tokoh tambahan. Penokohan pada cerpen ini digambarkan tidak langsung dengan teknik yang digunakan adalah teknik pikiran dan perasaan. Dibuktikan pada kalimat di meja itu kamu dikelilingi tulisan tangan yang tersisa. Jangan heran kalau kamu menangis sejadi-jadinya. Lalu kalimat selanjutnya, kamu takut karena ingin jujur dan kejujuran menyulitkanmu untuk mengakui kamu mulai ragu. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama sampingan yang menceritakan tentang kamu dan dia. Dibuktikan pada kalimat dia yang tidak pernah mengerti kamu. Lalu, aku yang akan merasakan apa yang kau rasakan. Gaya bahasa yang digunakan pada cerpen ini adalah asintendon dan hiperbola. Contoh dari asintendon itu, aku yang merasakan apa yang kau rasakan, yang mendambakan untuk mengalami. Sedangkan gaya bahasa hiperbola seperti sementara dalam setiap detik yang berjalan kalian seperti musafir yang tersesat di padang. Amanat pada cerita pendek ini memiliki 2 amanat, yaitu amanat tersurat dan amanat tersirat. Amanat tersurat dapat dibuktikan pada kutipan cinta butuh dipelihara. Cinta jangan selalu di tempat sebagai iming-iming yang besar atau sebagai ranjau yang tahu-tahu meledakkanmu entah kapan dan kenapa. Amanat yang tersirat adalah perhatikanlah sekitarmu, jangan hanya menatap pada sudut pandang, lihatlah sudut pandang lainnya. Walaupun memang kita hanya memikirkan cinta kita yang tertuju pada seseorang, hingga kita tidak sadar ada seseorang yang mencintai kita. Nilai sosial pada cerpen ini yaitu sama-sama merasakan rasa sakit yang sama, dibuktikan pada kutipan aku yang merasakan apa yang kau rasakan, yang mendambakan untuk mengalami. Aku yang telah menuliskan surat-surat cinta padamu, surat-surat yang tak pernah sampai. Nilai moral yang terkandung pada cerpen ini adalah menyudutkanmu untuk mengaku. Hal ini dibuktikan pada kutipan kamu takut karena ingin jujur dan kejujuran menyudutkanmu untuk mengakui kamu mulai ragu. Nilai budaya pada cerpen ini berkaitan dengan adat istiadat, yaitu sejarah tidak boleh dilupakan walaupun tidak lagi melekat utuh pada realitas. Karena sejarah merupakan bagian dalam hidup yang tidak boleh hilang. Dibuktikan pada kutipan, sejarah memiliki tampuk istimewa dalam hidup manusia, tapi tidak melekat utuh pada realitas. Nilai agama yang terkandung pada cerpen ini adalah memberikan doa pada dia yang pernah bersamamu. Dibuktikan pada kutipan, aku akan kirimkan lagi tiket bioskop, bon resto, semua tulisannya, dari mulai nota sebaris sampai doa-doa yang terbaik. Lalu ada nilai pendidikan, yaitu menggunakan sentuhan sedikit sains. Dibuktikan pada kutipan, kalau saja hidup tidak berevaluasi, kalau saja sebuah momen yang dapat selamanya menjadi fosil tanpa terganggu. Nilai estetika pada cerpen ini menggunakan kata mendambarkan alam, tak dikenal, setetes, air mata, mubazir, samudera, laut merdeka, cakrawala merupakan permainan bahasa yang indah. Gambaran metafora ini membuat kita membayangkan sesuatu yang jelas namun terngiang-ngiang pada pikiran dan hati kita. Itulah hasil analisis cerpen yang sudah kita dengarkan tadi. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian semua.
Tugasnya adalah mencari cerpen salah satu sastrawan Indonesia, lalu analisis unsur-unsur pembangun pada cerpen tersebut, dan dikumpulkan pada link yang akan saya berikan di kelas.